Pada tanggal 10 November nanti, Shin Tae-yong harus memilih pemain yang akan dibawanya ke Piala Asia. Setelah diputuskan maka nama-nama pemain itu akan dikirim ke AFC selaku panitia penyelenggara. Namun melihat situasi saat ini bisa ditebak siapa saja yang akan dibawa. Yang pasti amunisi baru yang akan dibawa Shin Tae-yong adalah Justin Hubner, karena dirinya baru saja sah menjadi warga negara Indonesia. Tentunya Shin Tae-yong juga akan mencoret pemain-pemain yang underperform sebelumnya. Berikut prediksi pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala Asia. Ini drawing atau pengundian AFC Asian Cup untuk di Qatar tahun 2023. Kita lihat kita masuk pool mana, dan kita harus berjuang tentu yang maksimal untuk sepak bola Indonesia. Let's take a look at the teams in pot 4. Indonesia. P2. So they will be placed. Indonesia will be placed in position number 2 in Group D. Hanya tinggal 1 bulan lagi Piala Dunia Asia akan bergulir, turnamen yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak dalam hal ini Indonesia sudah lama tidak bermain dalam ajang tersebut, di mana tercatat terakhir kali Indonesia berpartisipasi yakni pada tahun 2007 silam. Pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah bersama negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Semenjak saat itu Indonesia sangat sulit untuk menembus babak putaran final Piala Asia. Barulah saat ini bersama Shin Tae-yong Indonesia mampu lolos ke babak putaran final Piala Asia. Indonesia lolos setelah berhasil menjadi runner-up terbaik di babak kualifikasi. Dan kini ajang yang sesungguhnya semakin dekat, di mana saat ini Indonesia berada posisi yang sangat sulit. Mereka harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Kondisi ini sendiri semakin diperburuk mengingat kondisi timnas Garuda saat ini, di mana terjadi dalam 2 pertandingan terakhir di Indonesia gagal meraih kemenangan. Indonesia harus takluk 5-0 dari Irak, dan ditahan imbang Filipina pada babak kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini sendiri membuat fans Garuda tak yakin dengan Indonesia di Piala Asia nanti. Namun tunggu, meskipun Indonesia mendapatkan hasil negatif namun Indonesia sepertinya sadar diri, di mana saat ini Indonesia tengah berbenah untuk menjadi tim yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Hal ini coba dilakukan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi Piala Asia, di mana hal pertama yang harus dilakukan Shin Tae-yong menentukan pemain yang akan dibawa. Dirinya harus mempersiapkan skuad terbaiknya demi bersaing pada ajang tersebut. Pada Piala Asia nanti Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Amunisi yang disebut adalah kehadiran Justin Hubner, di mana pemain Wolverhampton Wanderers itu sudah bisa dimainkan sebagai pemain Indonesia. Hal itu terjadi karena Justin Hubner telah menyelesaikan proses naturalisasinya. Dengan begitu kemungkinan besar Justin Hubner akan dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat alinea belakang yang akhir-akhir ini sangat rapuh. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Selain itu Shin Tae-yong harus membuang pemain-pemain yang underperform, di mana akhir-akhir ini fans Garuda menyebutkan bahwa Shin Tae-yong harus membuang pemain-pemain titipan.
pemain yang disebut salah satunya adalah Dendi Sulistiawan. Dendi disebut sebagai pemain titipan karena dirinya selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong padahal performanya biasa-biasa saja. Selain Dendi Sulistiawan ada juga beberapa pemain lainnya seperti Egy Maulana Fikri, pemain Bali United itu juga gagal menunjukkan performa terbaiknya akhir-akhir ini, maka dari itu Shin Tae-yong harus bersikap tegas dan tidak kembali memanggil pemain-pemain tersebut, karena Piala Asia bukan ajang yang main-main. Shin Tae-yong harus membawa skuad terbaiknya untuk menghadapi ajang Piala Asia tersebut. Jika situasinya mendukung maka gambaran skuad timnas Indonesia mulai terlihat, apalagi timnas Indonesia segera diperkuat 3 calon pemain naturalisasi yakni Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Nathan Chuaon, Swansea City, dan JIZ Venezia. Untuk Justin Hubner, proses naturalisasinya sudah selesai. Jika proses naturalisasi ketiga pemain keturunan di atas sudah rampung dan dapat didaftarkan di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan memiliki skuad yang mengerikan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi bakal menerapkan formasi 3-5-2. Dalam pola 3-5-2 ini, posisi penjaga gawang berpotensi diisi oleh Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya tersebut bakal dikawal oleh 3 bek sejajar yakni Justin Hubner, JIZ, dan Elkan Bagot. Untuk posisi wingback, ada Sandy Walsh di kanan dan Nathan Chuaon di kiri. Di sektor tengah, bisa diperkuat trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. 2 pemain terdepan, bisa diisi duet Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sadar dengan situasi yang sulit, Indonesia harus melakukan persiapan seserius mungkin. Salah satu persiapan yang akan mereka lakukan adalah melakukan training center di Turki. Selama di Turki, Indonesia dijadwalkan akan melakukan 2 laga uji coba, di mana 2 laga itu akan melawan Libya, salah satu negara yang berasal dari Afrika. Itu berarti laga melawan Iran dipastikan gagal, karena sebelumnya Indonesia berniatan untuk menjajal kekuatan Iran, sebelum berlaga di Piala Asia. Shin Tae-yong sendiri sangat yakin jika timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim di grup D, hal itu dikarenakan persiapan Indonesia jauh lebih lama daripada untuk kualifikasi Piala Dunia. Untuk persiapan Piala Asia 2023, kami akan mempunyai waktu lebih banyak, sehingga kami dapat meningkatkan beberapa aspek, salah satunya kebugaran, ucap Shin Tae-yong kepada media. Itulah gambaran skuad timnas Indonesia, sebelum berlaga di Piala Asia pada bulan Januari mendatang.